Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Ya, sebelum memulai pelajaran pada Nggak tahu mau dia. ini, Ibu mau minta satu orang memimpin doa. Beni, berdoa. Terima kasih Beni yang sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran kalian nih. Ketua kelas, Ai, berapa Ada, orang Ibu. yang hari ini tidak hadir? Okto belum ada. Okto belum datang, Bu. Sesat, Bu. Dia hilang. Oh, Salah terlambat jalan. atau belum datang? Terangan, Bu. Oh iya, ya kita berdoa semoga mereka masih dalam perjalanan dan bisa cepat datang, atau kalau tidak memang tidak datang ya semoga ada kabar. Oke semuanya. Baik, Bu. Baik, sudah makan pagi? Sudah, Ibu. Sudah, oke bagus. Jadi kita perlu setiap hari untuk makan pagi. Karena apa? Karena tubuh kita perlu energi untuk melakukan aktivitas. Oke, masih ingat pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang teks prosedur. Ibu mau tanya, apa itu teks prosedur? Teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu, Bu. Iya, pintar sekali Raja. Teks yang berisi langkah-langkah ya untuk melakukan sesuatu. Hari ini kita masih belajar tentang teks, yaitu struktur teks prosedur. Kompetensi dasar yang kita pelajari untuk pertemuan ini yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Ada 4 indikator pencapaian yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks prosedur, yang kedua menentukan struktur dan kebahasaan teks prosedur, yang ketiga menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, dan yang keempat menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks prosedur. Dari 4 indikator ini, tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model problem based learning atau yang berbasis masalah, serta metode diskusi, peserta didik dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan tepat. Jadi nanti setelah kegiatan kita, kalian diharapkan mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Untuk pertemuan kita kali ini, kita khususkan pada menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Jadi secara garis besar, ada 4 kegiatan atau langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi struktur teks prosedur. Setelah kita mengidentifikasi, kita akan menentukan struktur teks prosedur. Setelah itu, setelah bisa menentukan, kita menganalisis kenapa dia masuk atau tergolong ke dalam struktur yang ini. Dan setelah itu, kita menyimpulkan apa-apa saja struktur teks prosedur. Paham langkah-langkah yang akan kita lakukan hari ini, anak-anak? Paham? Ngerti, Ya. Bu. Oke. Selanjutnya kita akan menganalisis struktur teks prosedur ya. Sebagai percobaan, coba kalian lihat, perhatikan layar yang ada di depan kalian. Ada tampilan teks prosedurnya. Dan masing-masing deret, perhatikan Ibu sudah bagikan potongan teks berisi struktur dan teks prosedur. Jadi masing-masing deret itu mempunyai masing-masing 3 potong bagian teks prosedur dan strukturnya. Coba perhatikan dan Ibu minta kalian identifikasi dari 3 potongan tersebut mana yang kalian anggap masuk struktur ini. Ada 3 struktur ya yang Ibu bagikan ya. Kalian silakan cocokkan mana, kemudian maju dan menempelkan di papan tulis dengan selotip yang sudah Ibu siapkan. Untuk deret pertama siapa yang mau maju? Ya, terima kasih sudah 4 deret yang maju mewakili. Deret pertama itu ada deretannya Alfrida. Coba Alfrida yang sudah ditempelkan oleh teman kalian. Urutan teks yang benar yang ditempelkan itu apa-apa saja urutannya?
Tujuan. Tujuan pertama. Kemudian yang kedua, Penegasan ulang. penegasan ulang. Yang ketiga, Potongan teks. potongan teks atau langkah. Ada Langkah-langkah. 3 ya. Iya, langkah-langkah. Ya, jadi itu kelompok deretan pertama ya. Kalau yang deretan kedua, deretannya Hardianti nih. Ada apa saja? Urutannya. Tujuan. Tujuan, Penegasan ulang. penegasan ulang. Kemudian Langkah-langkah. langkah-langkah. Ya, oke. Perhatikan ya anak-anak. Ada teksnya, kemudian ada strukturnya. Urutan struktur yang benar, tadi disebutkan oleh dua deret ini, tujuan, kemudian penegasan ulang, dan langkah-langkah. Yang benar itu yang pertama adalah tujuan, kemudian langkah-langkah, dan penegasan ulang. Coba kita identifikasi sama-sama teks yang ada di depan yang berjudul Membuat Lemon Peras. Ya, yang pertama itu tujuan. Tujuan kita lihat dari isi teksnya. Lemon peras adalah minuman yang terbuat dari lemon dan gula sebagai pemanisnya. Bahannya sederhana, tetapi jika diolah dengan baik dan akan menghasilkan minuman yang menyegarkan, yang kaya akan rasa. Ya, jadi di bagian tujuan ini dari isi teksnya, kira-kira tujuan itu isinya tentang apa? Ada yang tahu? Isi dari tujuan. Memperkenalkan mengenai lemon peras. Memperkenalkan mengenai lemon peras, yaitu menurut Lydia. Ada yang mau menambahkan? Oke, jadi yang disampaikan oleh Lydia itu sudah benar. Jadi yang lebih tepatnya, tujuan itu dia berisi apa yang akan kita capai. Jadi menjelaskan tentang apa yang akan kita capai. Di dalam teks ini karena judulnya tentang lemon peras atau objeknya tentang lemon peras, jadi dia memperkenalkan apa yang akan dicapai. Menjelaskan terlebih dahulu apa itu lemon peras, kemudian tujuan atau apa yang ingin dicapai dalam teks tersebut. Selanjutnya ada bagian kedua yaitu langkah-langkah. Menurut kalian langkah-langkah itu isinya tentang apa? Cara membuat. Ya, pintar sekali anak-anak. Jadi teks prosedur itu bagian langkah-langkahnya berisi cara atau tahapan atau proses dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya, bagian terakhir dari teks prosedur ada penegasan ulang. Ya, bagian penegasan ulang ini kira-kira berisi apa? Isi penjelasan kembali, Bu. Ya. Penjelasan kembali atau penegasan kembali tentang tujuan yang tadi disampaikan di awal. Di bagian ini dia sampaikan cara pembuatannya cukup sederhana dan mudah, bukan? Kita lihat di bagian awal itu ada kalimat yang berbunyi bahannya sederhana tetapi dengan baik akan menghasilkan minuman yang kan. Nah, di bagian belakang, di bagian akhir, dia tegaskan sekali lagi bahwa cara pembuatannya cukup sederhana dan mudah. Ya. Kemudian ada tambahan koreksi rasa jika lemon kurang manis atau terlalu asam. Jadi ini bagian ini dia mau menegaskan bahwa rasa lemon peras itu harus manis. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Paham penjelasan Ibu? Paham, Bu Guru. Nah, ya, jadi struktur teks prosedur ada berapa? 3. 3 ya. Yang pertama tujuan, kemudian langkah, dan yang ketiga penegasan ulang. Ya. Jadi berarti yang tadi disampaikan oleh dua deret kelompok itu masih keliru ya. Jadi ada 3 strukturnya. Dan ingat prinsip dari struktur itu harus berurutan.
Walaupun ketiga hal ini ada, tetapi terbolak-balik atau urutannya tidak berurutan, tidak tepat, maka tidak bisa disebut struktur teks prosedur yang baik dan benar. Sama seperti kalau kita bangun rumah ya, tidak mungkin atap di bagian bawah. Ya. Jadi sama seperti teks prosedur juga harus berurutan. Oke, sampai di sini sekarang Ibu minta kalian duduk dalam kelompok yang kemarin di pertemuan sebelumnya. Semua perhatikan LKPD yang sudah Ibu bagikan di kelompok kalian. Ada teks yang sama, teks prosedur, tetapi judulnya berbeda, isinya berbeda. Sekarang tugas kalian masing-masing kelompok analisis struktur teks prosedur tersebut. Sama seperti yang tadi kita sudah lakukan bersama. Tugas kalian menganalisisnya, membaca, mengidentifikasi, setelah itu kalian tentukan mana struktur dari teks ini, mana yang masuk tujuan, mana yang masuk langkah-langkah, dan mana yang masuk penegasan ulang. Kemudian sertakan dengan alasan kalian. Isilah pada tabel yang Ibu sudah siapkan di dalam LKPD tersebut. Ya, Ibu kasih kesempatan 15 untuk mengerjakan, setelah itu mempresentasikannya. Ada yang mau bertanya tentang tugas yang Ibu berikan? Tidak, Bu. Ada, Bu. Waktunya sudah mau habis, Bu. Ya. Oke, kalau begitu sudah habis waktunya ya, sudah 15 menit. Sekarang Ibu minta perwakilan setiap kelompok untuk memaparkan hasilnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang sudah tampil. Ya, bagus sekali. Semua yang disampaikan sudah benar, walaupun masih ada yang keliru dalam memaparkan sedikit-sedikit, tetapi secara keseluruhan sudah bagus. Sekarang, Ibu minta kita simpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Ai. Bahwa ketika kita belajar tentang teks prosedur, kita yang pertama harus tahu strukturnya. Kemudian dalam struktur itu kita harus bisa menentukan tujuan, langkah-langkahnya, kemudian penegasan ulang, Bu. Ya, pintar sekali. Ya, tepat sekali ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke. Ya, jadi itu simpulan yang tepat. Kemudian yang perlu ingat prinsip dari struktur harus berurutan. Ya. Sekarang Ibu mau tanya, kalian tahu apa manfaat? Kenapa kita perlu hari ini belajar tentang teks prosedur? Kenapa kita tidak belajar yang lain? Kan ada banyak nih. Kenapa? Ada yang tahu tidak? Karena materinya itu, Ibu, besok baru yang lain, Bu. Ya, selain itu, kira-kira manfaatnya bagi kita apa? Agar kita bisa tahu. Biar kita tahu cara membuat lemon keras. Cara-cara membuat sesuatu, Bu. Ya. Ada yang mana mengatakan cara membuat lemon keras. Kalau Ai mengatakan membuat sesuatu. Ya. Jadi kenapa kita perlu belajar ini? Agar dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam lingkungan masyarakat, misalnya kita mau menjelaskan tentang sesuatu, kita tahu cara menjelaskan yang baik dan benar secara berurutan, sehingga tidak membingungkan orang yang kita jelaskan. Ya, hari ini cukup sekian pelajaran kita. Ada yang mengalami kesulitan atau di bagian mana yang tadi sepanjang pembelajaran? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Nah, cukup jelas. Oke. Jelas, Ibu. Nah, tugas kalian sekarang, Ibu minta pulang pelajari lagi tentang teks prosedur, cari buku referensi yang lain untuk menambah wawasan kalian. Sekian pertemuan kita. Ibu minta satu orang berdoa, Yohana. Terima kasih Yohana yang sudah memimpin doa. Selamat siang dan